Rombongan kecil itu mendarat di Bandara Internasional Minangkabau di Kota Padang. Arka turut bersama Kirana, ibu, ayah, Saka, dan Bintang. Lebih setahun yang lalu, untuk pertama kalinya, Kirana naik pesawat di bandara ini saat berangkat ke Bandung bersama Arka. Rencananya hanya untuk waktu seminggu, tapi ternyata perjalanan itu membuahkan cerita panjang dalam sejarah hidup Kirana. Ia tidak kembali sesuai rencananya. Baru setelah lewat 1 tahun, ia berada kembali di bandara ini, kembali ke tanah kelahirannya juga bersama Arka. Tapi sekarang ada ayah, ibu, Saka, dan Bintang ikut bersamanya. Mama mertuanya menyarankan agar mereka menginap di rumah Arka di Padang. Rumah besar itu hanya ditempati oleh Arka, tapi Kirana lebih memilih tinggal di rumah yang dulu ditempati oleh dirinya bersama Zia, Vinda, Bu Aida, dan Edwin. Baru Kirana tahu bahwa ternyata rumah itu bukan milik kerabat Bu Harini. Rupanya rumah itu dibeli oleh ibu Kirana untuk Kirana dengan bantuan Bu Harini, agar Kirana tidak tinggal di rumah kos-kosan lagi sejak diusir ibu tirinya. Meski rumah itu tidak begitu besar, tapi mereka semua berbahagia berkumpul di rumah itu. Kamar tidur yang dulu ditempati Kirana kini dipakai oleh ibu dan ayahnya. Kirana dan Bintang tidur di kamar Zia, Vinda bersama Bu Aida. Mereka menggelar kasur di lantai, sedang Saka tidur di kamar Bu Aida bersama Edwin. Bersesakan, tapi sangat nyaman dan damai. Semua penghuni rumah itu sangat menyayangi baby Bintang. Mereka seperti mendapat mainan bagus. Bu Aida dengan dibantu Zia dan Vinda setiap hari menyiapkan makanan khas Minang untuk mereka semua. Saka merasa sebuah pengalaman baru dan mengasihkan tinggal di rumah seramai itu. 2 gadis sahabat Kirana sangat senang menggoda pria remaja yang tampan itu. Kadang Zia dan Vinda mengajaknya kulineran, tentu saja dengan pengawalan Edwin, putra Bu Aida yang sudah resmi bertunangan dengan Zia. Arka setiap hari selalu datang sehabis pulang dari kantor. Larut malam baru ia pulang. Itu pun sudah diusir berkali-kali oleh Kirana. Baru ia mau meninggalkan rumah itu. Suasana bertambah ramai lagi ketika rombongan Bramandaru datang bersama ibu dan adiknya, serta 2 orang paman, 2 orang bibi, dan 3 orang sepupunya. Bersamaan dengan kedatangan mama dan papa Arka, mereka semua menginap di rumah Arka. Kalau saja bisa selesai dalam waktu beberapa jam, ingin rasanya aku membuat jembatan layang dari rumahku ke rumah ini, agar memudahkan mobilitas kita dan kita bisa mengumpul setiap saat. Minta ilmu pada Sang Kuryang yang mampu membuat 1000 candi dalam 1 malam demi memenuhi persyaratan Dayang Sumbing, balas Bramandaru saat mereka makan malam bersama di rumah Arka. Siang itu, Kirana hanya bertiga saja dengan Bintang dan Bu Aida di rumah. Ibu, ayah, dan Saka sedang jalan-jalan melihat-lihat kota. Zia sudah wisuda bareng Kirana dulu. Sekarang ia melanjutkan kursus kecantikan dan merias pengantin yang dulu sempat ditekuninya. Tak lama lagi ia juga akan menikah dengan Edwin. Sedang Vinda masih berkutat di bangku kuliah karena ia memang adik kelas Kirana dan Zia. Edwin jam segini pasti sedang berada di tempat tugasnya,
karena ia seorang anggota polisi. Terdengar ada yang memberi salam di luar. Kirana baru saja selesai menyusui Bintang. Sekarang bayi mungil itu sudah tertidur pulas. Bergegas Kirana keluar karena barusan Bu Aida pamit mau ke warung dekat rumah. Hanya ia dan Bintang di rumah. Terlihat sepasang suami istri yang sudah berumur berdiri di depan pintu. Wajah mereka bersih dan pakaiannya terlihat mahal. Di depan pagar terparkir sebuah mobil dengan sopir masih menunggu di mobil itu. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak dan Ibu mau mencari siapa? Kirana bertanya sopan. Lama kedua orang itu menatap Kirana dengan sorot mata yang entah. Apakah benar di sini rumah Seruni Wulandari? Bapak itu bertanya dengan suara bergetar. Benar, tapi Ibu sedang di luar. Bapak dan Ibu, silakan masuk dulu. Menunggu di dalam saja. Bapak dan Ibu siapa? Biar saya coba hubungi Ibu agar cepat pulang. Apakah kamu Kirana, nak? Kirana Wulan Bastian? Si ibu bertanya dengan mata berkaca-kaca, membuat Kirana merasa heran. Iya, saya Kirana, Bu. Kirana mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi bukannya menyambut salam, wanita tua itu malah merangkul Kirana sambil menangis tergugu. Lalu menyusul si bapak, merangkul kedua wanita yang tengah berangkulan itu. Bertiga, mereka saling berangkulan, tentu saja membuat Kirana keheranan. Kirana membiarkan sejenak kedua orang tua itu merangkulnya, baru kemudian ia melepaskan diri. Maaf, Bapak dan Ibu, boleh saya tahu Bapak dan Ibu siapa? Kita belum pernah bertemu, bukan? Sini duduk, nak. Wanita itu mengajak Kirana duduk di sampingnya. Aku Nurmaya, nenekmu, dan ini Adam Bukhari, kakekmu. Kirana terkejut mendengarnya. Ia pernah mendengar nama itu dari ibunya beberapa waktu yang lalu. Apa maksud kedua orang ini datang menemuinya saat tidak ada siapa-siapa di rumah? Ibu pernah bercerita bahwa kakek Kirana pernah mengancam akan menghancurkan hidup Kirana dan Bastian, ayahnya, kalau Wulan tetap nekat berhubungan dengan kedua orang itu. Karena ancaman itulah membuat Wulan terpaksa meninggalkan suami dan buah hatinya dan tidak pernah menghubungi keduanya demi keselamatan orang-orang yang dicintainya itu. Lalu sekarang, mengapa mereka tiba-tiba datang? Apa yang akan dilakukan oleh kakek dan neneknya ini? Kirana agak merasa khawatir, terutama karena ada Bintang. Kalau hanya ia sendiri, ia tidak akan takut. Kirana, kakek dan nenek minta maaf padamu, nak. Kami telah berdosa besar memisahkanmu dengan ibumu ketika kamu masih kecil dulu. Saat itu, kami dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan. Kami sangat egois, tidak mau menerima menantu dari kalangan bawah. Padahal Wulan dan Bastian saling mencintai. Kalau saja kami mau membuka hati dan menerima Bastian, kami bisa saja mengangkat derajatnya dengan memberinya kesempatan menyelesaikan kuliahnya, lalu memberi jabatan di perusahaan kami. Tapi mata hati kami saat itu benar-benar tertutup oleh kesombongan. Bahkan kami tega mengambil ibumu dan membiarkan engkau yang masih sangat kecil tinggal berdua saja dengan ayahmu. Lelaki tua itu menangis terisak sambil memegangi dadanya. Begitu juga istrinya, berkali-kali mengusap hidung dan matanya. Beberapa tahun yang lalu,
terpikirkan oleh kami untuk menemuimu, cucu yang pernah kami abaikan. Saat itu, kami masih tinggal di Jakarta. Kami menanyakanmu pada Wulan, tapi Wulan tutup mulut, tidak mau memberitahukan keberadaanmu pada kami. Mungkin ia pikir kami bermaksud jahat padamu. Lalu kami menemui Bastian, tapi ia mengatakan bahwa kamu tidak tinggal bersama mereka. Ia mengatakan bahwa kamu diadopsi oleh orang lain dan dibawa tinggal entah di kota mana. Kami sangat marah mendengar bahwa salah satu keturunan Adam Bahtiar diadopsi keluarga lain. Padahal kami punya harta berlimpah untuk menghidupi cucu kami. Bapak tidak usah marah-marah. Bukankah sejak pertama dulu Bapak tidak mengakui saya sebagai menantu Bapak dan tidak mengakui Kirana sebagai cucu Bapak. Bahkan tega memisahkan Kirana dengan ibunya dan malah mengancam akan menghancurkan hidup saya dan Kirana kalau masih berhubungan dengan Wulan. Saya takut, Pak. Kami hanya orang miskin yang gampang diputar-balikan hidupnya oleh orang kaya. Maka ketika ada kenalan baik saya, orang kaya yang ingin mengadopsi Kirana, saya relakan demi keselamatannya. Itu jawaban Bastian dulu pada kami, yang membuat kami sangat merasa terpukul dan sangat menyesal. Kami kehilangan cucu. Wulan anak kami pun enggan pulang. Sejak ia tinggal di Qatar bersama suaminya yang sekarang baru sekali ia pulang. Itu pun ketika ia belum punya anak lagi. Baru kami tahu ternyata Bastian berbohong saat itu demi melindungi dirimu dari kami. Qadarullah, 2 hari yang lalu kami bertemu Edwin, putra Aida. Kami tidak mengenalnya, tapi dia menyapa kami dan memperkenalkan diri. Rupanya nenek Edwin dulu bekerja jadi ART di rumah kami waktu kami masih tinggal di Padang. Suaminya sudah meninggal. Ia hidup berdua dengan anaknya, Aida. Aida kecil ikut tinggal bersama kami. Ia berteman baik dengan Wulan yang sebaya dengannya. Mereka juga sekolah di tempat yang sama. Namun, ketika kami pindah ke Jakarta, ibunya Aida tidak mau ikut pindah. Ia ingin pulang ke kampungnya. Rupanya sudah ada yang meminang Aida. Ia menikah dan membawa ibunya tinggal bersamanya. Ternyata nasib Aida sama seperti ibunya, ditinggal suami ketika anaknya masih kecil. Ayah Edwin meninggal ketika Edwin masih SD. Rupanya sejak itulah Wulan selalu membantu Aida, mengiriminya uang tiap bulan untuk biaya sekolah Edwin sampai Edwin berhasil jadi polisi. Kirana menarik nafas mendengar cerita kakeknya itu. Pantas saja Bu Aida dan Edwin begitu baik pada dirinya dan sangat melindungi Kirana. Jadi kemarin itu kami bertemu ketika aku ke kantor Samsat untuk perpanjangan STNK mobil. Rupanya ia sedang ada di sana. Ia membaca namaku di map yang kubawa. Segera ia mengenalkan diri sampai akhirnya kami terlibat pembicaraan serius panjang lebar. Aku bercerita padanya bahwa aku sangat ingin bertemu dengan cucuku, putrinya Wulan. Umurku hanya tinggal sebentar lagi. Sebelum ajalku datang, aku dan istriku ingin bertemu engkau Kirana untuk meminta maaf dan menjalin silaturahim yang pernah terputus. Edwin yang memberitahukan bahwa Wulan dan kamu ada di sini. Maka kami segera mendatangimu ke sini. Maafkan kami, Nak. Beri kami kesempatan untuk menyayangimu. Kami dengar kamu sudah punya anak. Boleh kami melihat cicit kami itu? Di saat yang sama, Aida baru kembali dari warung. Karena ada tamu, ia masuk dari pintu samping, lalu mengintip siapa yang datang.
karena ia akan membuat minuman untuk tamu tersebut. Betapa terkejutnya dia karena ternyata Tuan Besar Adam Bakhtiar dan istrinya yang datang. Aida tahu betapa bencinya Tuan Besar itu pada Kirana dan ayahnya. Apakah sekarang ia datang untuk mencari perkara dengan Kirana? Aida buru-buru menelepon Wulan dan memberitahukan bahwa papa dan mamanya ada di rumah bersama Kirana sekarang. Ia takut terjadi apa-apa terhadap Kirana dan Bintang. Wulan begitu mendengar kabar dari Aida bergegas kembali ke rumahnya. Ia tidak ingin Kirana dan Bintang mendapat perlakuan tidak baik dari kakeknya yang sejak awal sangat membenci Kirana. Sampai di rumah, dilihatnya pemandangan berbeda, mengharu biru. Mamanya tengah memangku baby Bintang, sedang Kirana duduk di samping kakeknya. Tangan sang kakek merangkul akrab bahu Kirana. Mama, papa, masuklah Wulan, duduk di sini. Mengapa kamu tidak memberitahu pada kami kalau kamu ada di Padang? Bertahun-tahun kamu tidak pernah pulang. Kami rindu padamu. Sekalinya pulang, malah tidak memberitahu kami. Maafkan aku, Ma. Aku pulang untuk mencari anakku, Kirana yang tidak pernah aku lihat sejak aku meninggalkannya. Alhamdulillah kami bertemu. Bukankah Mama dan Papa sangat membenci Kirana? Karena aku bersama Kirana, maka aku tidak memberitahu Mama dan Papa. Aku tak ingin timbul masalah, sebab aku juga baru bertemu Kirana beberapa waktu ini setelah aku tinggalkan ketika ia berumur 3 tahun. Selama itu Kirana hidup miskin dan menderita, Ma. Sekarang ia baru mulai merasakan hidup tenang. Makanya aku merahasiakan semua ini dari Mama dan Papa. Aku tak ingin menambah penderitaannya lagi. Nurmaya menyerahkan Bintang kembali pada Kirana. Ia menyusut air matanya yang kembali mengucur. Apa yang dulu dia tabur dengan suaminya, sekarang saatnya dia menuai. Sakit sekali. Edwin sudah menceritakan semuanya. Ia dan suaminya sudah mendengar secara keseluruhan perjalanan hidup Kirana yang jatuh bangun diterpa masalah dan penderitaan. Sampai harus jadi penjaga toko sembako di usia remajanya demi melanjutkan sekolahnya. Sedangkan dirinya dan suaminya bermegah-megah di atas tumpukan harta, menyumbang ke sana kemari, memberi biaya untuk kerabat yang tidak mampu. Sementara cucu kandungnya hidup bergelimang derita dan kekurangan uang, kekurangan kasih sayang. Hidup kami tak lama lagi, Wulan. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pernikahan Dr. Bramandaru dan Zaina berlangsung meriah. Kirana ikut bahagia dan lega. Dr. Bramandaru yang selama ini mengharapkan cintanya sudah bisa berpaling pada orang lain. Bukan orang lain, tapi sahabat Kirana sendiri, Zaina. Mereka berdua terlihat cocok dan serasi. Suami dokter spesialis jantung, istri seorang arsitek. Semoga rumah tangga mereka senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirana melangitkan doa untuk kedua orang yang disayangnya itu. Kakek Adam dan nenek Nurmaya mengundang mereka semua datang ke Bukit Tinggi, kampung halaman mereka di kaki Gunung Singgalang, sebelum rombongan Dr. Bramandaru kembali ke Bandung. Keluarga Alfian, keluarga Wulan, keluarga Bramandaru, dan keluarga Buarini juga ikut dalam rombongan itu. Teman seperjuangan Kirana, Zia, Vinda, Bu Aida, dan Edwin. Mereka orang-orang yang selama ini dengan tulus memberi perhatian dan menyayangi Kirana. Mereka semua dijamu dengan sangat istimewa oleh kakek Adam dan nenek Nurmaya. Kakek menyediakan satu rumah untuk para tamunya itu menginap.
Sebuah rumah yang indah, besar dan mewah di tepi sawah di kaki gunung, berada tepat di samping rumahnya sendiri yang ia tempati bersama istrinya menghabiskan masa tuanya. Ini rumah cucuku, Kirana. Aku membuatkan untuknya beberapa tahun yang lalu. Walau saat itu aku masih belum tahu di mana keberadaannya. Alhamdulillah, kini aku bisa menyerahkan rumah ini padanya. Semoga Kirana suka. Dan hamparan sawah yang luas ini serta satu mesin penggilingan padi di ujung sana aku berikan untuk cicitku Bintang, dan yang sebelah sana untuk cucuku Sakara. Aku tahu keluarga Alfian pasti lebih dari sanggup menyediakan segala kebutuhan untuk cucu mereka Bintang. Tapi izinkan aku melakukan sesuatu untuk cucu dan cicitku di sisa usiaku. Bila kalian lelah bekerja di kota, datanglah ke sini untuk sejenak merehatkan diri. Kami menunggu kalian dengan penuh rindu. Rumah ini tetap dirawat dengan baik oleh orang kepercayaan kami, meski rumah ini sering kosong. Kakek Adam menjelaskan pada semua tamunya sambil merangkul bahu Kirana. Suasana makan siang ketika rombongan itu baru datang terasa hangat dan damai. Pagi esoknya, terlihat 4 orang beriringan berjalan di pematangan sawah. Matahari belum sempurna turun ke bumi. Udara dingin kaki gunung terasa menggigit. Kirana tidak membawa baju hangat. Arka tadi sebelum berangkat, nenek memberinya sebuah sweater agar ia tidak kedinginan. Kakek mengajak mereka mengitari hamparan sawah luas itu, memberitahu batas sawah miliknya yang diserahkannya untuk Bintang dan mana yang untuk Sakara. Mereka juga datang ke kolam ikan yang cukup luas di area persawahan itu. Rindang pokok bambu mengelilingi area kolam itu. Di sekeliling kolam itu ditata tanaman hias sedemikian rupa. Ada gazebo pada satu sisinya. Ada bangku-bangku di pinggir kolam untuk yang ingin memancing. Para lelaki katanya mau memancing. Kakek sudah siapkan alat pancingnya di gazebo. Ikan guramenya, ikan mas dan ikan nila sudah besar-besar, ujar kakek. Iya, Saka katanya mau memancing. Pamannya Dokter Daru sudah berjanji mau mengajari Saka memancing ikan. Nenek menimbali. Bumbu untuk bakar ikannya sedang disiapkan. Nanti kita akan membakar ikannya di sini. Kita akan makan siang di sini nanti. Kaum ibu sedang menyiapkan semuanya. Nenek menjelaskan. Kirana membayangkan betapa nikmatnya makan siang ramai-ramai di tengah alam bebas, di tengah persawahan, di pinggir kolam ikan, di bawah rindangnya pohon bambu. Terima kasih, Allah. Usai berkeliling, kakek mengajaknya duduk di sebuah gubuk di tengah areal persawahan itu. Lukisan alam 360 derajat. Puncak Gunung Singgalang terlihat jelas tanpa kabut yang menutupinya. Di sisi lain terlihat samar puncak Gunung Merapi. Sementara permukaan sawah yang baru ditanami benih padi berkilau bak kristal ditimpa mentari pagi. Nenek membuka bekal yang dibawanya tadi, goreng pisang, ketan kelapa, dan teh manis. Nanti setelah kamu resmi jadi istri Naarka, datanglah kalian ke sini untuk beberapa hari menikmati alam desa. Setelah itu, silahkan berangkat bulan madu. Kakek sudah menyiapkan paket umroh plus wisata keliling Eropa Barat. Nanti tolong berikan dokumen imigrasi kalian biar diurus visa dan segala akomodasinya oleh travel penyelenggaranya. Kakek akan membiayai semuanya sebagai hadiah perkawinan dari kakek dan nenek. Mohon diterima, Nak Arka. Kakek menepuk pundak Arka. Terima kasih kakek dan nenek. Doakan agar semua rencana kami berjalan lancar.
Berarti rencana kita berubah nah. Kita umroh dan keliling Eropa dulu. Pulangnya baru mampir ke Qatar ke rumah ibu, ujar Arka sambil menyuap ketanya. Semoga pulangnya segera membawa kabar tentang kehadiran calon adik bintang, ujar nenek tersenyum yang membuat wajah Kirana bersemu hangat. Masa lalu memang tidak bisa diulang atau diperbaiki, tapi masa sekarang dan masa depan adalah jawaban dari semua kearifan sikap dalam wujud kasih sayang. Bersambung.